Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang konsep pelayanan publik dengan video yang telah ditayangkan. Berikut nama anggota kelompok. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan sendiri berasal dari kata layan yang berarti menolong, melayani, menyediakan yang diperlukan orang lain. Sedangkan publik berasal dari bahasa Inggris dengan kata public, berarti umum, masyarakat, negara. Pelayanan publik sendiri merupakan proses pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Dalam hal ini, negara didirikan oleh publik atau masyarakat dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Yang terdiri dari yang pertama, kesederhanaan, yaitu memberikan pelayanan publik yang tidak berbelit-belit dan mudah untuk dipahami. Yang kedua, kejelasan. Yang dimaksud dengan kejelasan di sini adalah mencakup kejelasan dalam hal seperti persiapan teknis dan administrasi pelayanan, unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan, rincian biaya pelayanan, dan tata cara dalam pembayaran. Yang ketiga adalah kepastian waktu, memberikan pelayanan yang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah akurasi, yaitu memberikan produk pelayanan publik yang diterima dengan benar, tepat, dan sah. Yang kelima, keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan memberikan rasa aman dan adanya kepastian hukum. Yang keenam adalah kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai seperti tersedianya teknologi telekomunikasi dan informatika untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan. Yang ketujuh adalah bertanggung jawab. Pejabat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan penyesuaian persoalan dalam pelayanan. Yang kedelapan, kedisiplinan, dengan menunjukkan sikap yang disiplin, sopan, santun, dan ramah dalam memberikan pelayanan. Kesembilan, kenyamanan, yaitu dengan tersedianya ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang nyaman, serta dilengkapi oleh fasilitas pendukung seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lainnya yang membuat penerima pelayanan merasa nyaman di tempat pelayanan. 10. Kemudahan akses, yaitu dengan memiliki lokasi atau tempat serta pelayanan yang memadai dan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Nah, jadi penyedia pelayanan itu harus seperti apa? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 34 ya, penyedia pelayanan harus berperilaku yaitu adil, tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, ya, tegas dan andal, lalu profesional, tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan, junjung tinggi nilai akuntabilitas dan integritas, tidak membocorkan informasi atau rahasia, terbuka, menghindari benturan kepentingan, dan tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana, tidak memberikan informasi yang salah, tidak menyalahgunakan informasi dan pro kepentingan masyarakat, lalu tidak menyalahkan jabatan atau wewenang sesuai dengan kepantasan dan tidak menyimpang dari prosedur. Nah, slide selanjutnya itu mengenai seperti apa pelayanan berkualitas. Nah, pelayanan berkualitas itu sendiri dibagi menjadi 5 dimensi pokok. Yang pertama yaitu tangible atau terwujud. Misalnya penampilan fisik yang baik saat melakukan pelayanan, kedisiplinan pegawai atau personelnya, dan kemudahan memperoleh atau melakukan komunikasi dan informasi. Yang kedua yaitu reliability atau handal, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan, kemampuan mengoperasionalkan berbagai peralatan dalam pelayanan. Yang ketiga
yaitu responsif atau tanggap, yaitu keinginan untuk memberikan pelayanan tanggap dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh klien. Yang keempat, assurance atau jaminan, yaitu mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para stafnya. Nah, yang terakhir yaitu empati, yaitu kemudahan dalam hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggannya atau klien. Nah, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang hasil diskusi berdasarkan tayangan video tentang pelayanan publik di Island yang sudah kita saksikan bersama. Yang dapat dinilai dari video tersebut yaitu prinsip pelayanan publik. Dari yang kami dapatkan, yang dapat dinilai yaitu yang pertama, kesederhanaan. Kesederhanaan ini dibuktikan dengan tidak adanya pelayanan yang berbelit-belit dan mudah dimengerti, dipahami, diikuti, dan dilaksanakan. Setelah itu, unit kerja di dalam video tayang ini sangat terlihat sekali, di mana pada pelayanan publik diperlihatkan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada klien. Selanjutnya itu rincian biaya dan tata cara pembayaran. Pada video tayangan ini tidak diperlihatkan rincian biaya dan tata cara pembayaran layanan ini. Yang selanjutnya, kepastian waktu. Dapat dilihat sendiri di video tayangan ini terdapat adanya kontrak waktu yang lebih kurang pengerjaannya yaitu 10 menit. Setelah itu, akurasi. Pada video ini juga diperlihatkan bahwa adanya berkas yang akan dikerjakan oleh penyedia layanan ini jelas diterima dan benar, tepat, dan sah diterima dari klien. Selanjutnya itu keamanan. Pada video pelayanan ini, keamanan ini dilihat dari bagaimana profesional seorang penyedia layanan yang ada di video. Selanjutnya itu tanggung jawab. Dari video layanan ini, penyedia layanan menyesuaikan keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dengan baik dan efektif. Selanjutnya yaitu kelengkapan sarana dan prasarana. Pada video ini juga diperlihatkan. Selanjutnya ada kemudahan akses. Pada video ini diperlihatkan bahwa lokasi serta sarana dan pelayanan sangat memadai dan mudah dijangkau oleh klien. Selanjutnya kedisiplinan. Pada video tayangan ini juga dilihatkan bahwa penyedia layanan ini disiplin dengan waktu, seperti yang kita lihat bahwa klien datang pada waktu layanan operasional sudah ditutup. Yang awalnya penyedia menolak untuk melakukan layanan, namun penyedia layanan ini memberikan dispensasi kepada klien, tetapi penyedia layanan memberikan penjelasan untuk pelayanan selanjutnya tidak melayani jika jam pelayanan ini sudah ditutup. Setelah itu, pada kenyamanan, pada video tayangan ini terlihat bahwa lingkungan pelayanan terlihat bersih, rapi, lingkungannya indah dan sehat. Baiklah, saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu hasil diskusi berdasarkan tayangan video. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 34, perilaku yang diterapkan pada video sudah menunjukkan sikap adil dan tidak diskriminatif. Contohnya, tidak membeda-bedakan, memenuhi hak, serta terbuka terhadap klien. Penyedia layanan juga cermat dalam menghadapi situasi klien yang terlihat gelisah dan tergesa-gesa, serta selalu berusaha menenangkan klien dan bekerja cepat agar kalian tidak merasa kecewa. Sikap santun dan ramah selalu diperlihatkan selama berkomunikasi. Tersenyum, pembicaraan dengan kalimat yang jelas, singkat, tidak bertele-tele. Penyedia layanan juga tegas terhadap klien dengan memberitahukan bahwa pelaksanaan pelayanannya harus sesuai protokol yang ada, agar tidak merugikan kedua belah pihak, dengan mengoreksi berkas-berkas yang ada, serta tidak memberikan keputusan yang tidak bertele-tele untuk membantu menyelesaikan persoalan klien. Penyedia layanan juga terkesan profesional dalam melakukan tugasnya dengan kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang responsif, transparansi, efektivitas, dan efisien. Penyedia layanan tidak mempersulit klien, bahkan terlihat mempermudah kalian dalam menyelesaikan persoalannya, patuh pada perintah atasan,
merupakan kompetensi yang harus dimiliki penyedia layanan. Pada video juga jelas bahwa akuntabilitas dalam pelayanan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh pengguna jasa dan sesuai protokol. Pada video tersebut juga tidak terjadi pembocoran informasi dan dokumen klien. Penyedia layanan menunjukkan sikap terbuka dan mengambil langkah yang tepat dengan membantu klien menyelesaikan persoalannya. Pada video tidak ditampilkan penyalahgunaan sarana dan prasarana. Penyampaian informasi sangat baik dengan menjelaskan bahwa dokumennya harus diperiksa satu persatu. Tidak ada penyalahgunaan informasi dan jabatan. Kewajiban memenuhi hak klien sudah dilaksanakan oleh penyedia layanan. Serta pada video tidak ada perilaku penyedia layanan yang menyimpang. Itulah hasil presentasi kami, hasil diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.